Shalom. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga. Kita membaca cuplikannya di pasal 2 ayat 2 dan 3 berbunyi demikian. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Saudara-saudara, judul dari bagian ini adalah Anugerah di Tengah Penghukuman. Ayat ini menjelaskan tentang nubuatan apa yang akan terjadi dengan kota Yerusalem di masa yang akan datang. Saudara-saudara, pada masa itu, Nabi Yesaya menggambarkan tentang kehidupan bangsa Yahudi yang sangat suram. Orang Yehuda disebut sebagai kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat, anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kuasa Allah Israel. Bangsa Yehuda ibarat orang yang sakit, yang seluruh tubuhnya sudah babak belur. Namun bukannya diobati, tetapi mereka malah minta digebuk lagi. Dosa Yehuda sudah tidak tertolong lagi. Tuhan menyebut mereka sebagai manusia Sodom dan rakyat Gomora, dua kota yang dimusnahkan oleh Tuhan dengan api karena kejahatannya. Meskipun ada seruan untuk bertobat, namun telinga mereka memang sudah tidak mampu lagi untuk mendengar suara Tuhan. Di tengah-tengah kesuraman hidup kerohanian umat Yehuda, ada nubuatan yang merupakan anugerah Tuhan bagi bangsa itu, bahwa pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berjaya kembali. Kata hari-hari yang terakhir dipahami sebagai hari Tuhan atau akhir zaman, di mana Allah akan mendirikan kerajaannya dan musuh-musuh Israel dikalahkan. Dikatakan bahwa gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Gunung Sion akan menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat keagamaan. Kata berdiri tegak artinya Yerusalem dan rumah Tuhan yang ada di situ akan kembali tegak dan berjaya. Lalu segala bangsa dan suku bangsa akan pergi ke rumah Tuhan. Kejayaan bait Allah di Yerusalem ditandai dengan banyaknya orang, baik dari kalangan Israel sendiri maupun dari segala bangsa, suku dan bangsa yang akan datang ke bait Allah itu. Orang-orang yang datang ke bait Allah itu mendengar dan menaati pengajaran dan hidup menurut ajaran firman Tuhan. Mereka yang datang ke bait Allah menaati pengajaran itu, dan mereka mengalami hidup yang diubahkan dari jahat menjadi baik, dari bermusuhan menjadi bersaudara, dari kebencian menjadi kasih persaudaraan, dari egoisme menjadi penuh pengertian dan bekerja sama. Nubuat ini mencerminkan maksud rencana Tuhan terakhir bagi bangsa Israel dan umat manusia yang akan digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang akan menjalankan keadilan dan kebenaran di muka bumi. Saudara-saudara, Nabi Yesaya berbicara tentang keadaan Yerusalem di kemudian hari. Namun Nabi Yesaya juga mendorong umat Tuhan untuk mulai mewujudkannya, memulai dengan bertobat, mendorong mereka untuk berubah pada diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Perubahan yang dimaksud ialah perubahan sikap hidup dimulai dari hati, berubah dalam hidup ini dari hidup di dalam dosa kepada hidup di dalam ketaatan, berjalan dari dalam kegelapan menjadi berjalan di dalam terang. Ini sebuah anugerah di tengah-tengah dunia yang suram ini, dunia yang sedang menuju kebinasaan.
maka ada kesempatan untuk menata hidup di dalam terang. Marilah kita menata hidup kita sesuai dengan anjuran Nabi Yesaya ini dan ikut menjadi bagian dalam mewujudkan rencana Tuhan bagi umatnya di akhir zaman ini. Mari kita hidup berjalan dalam terang Tuhan. Amin.